sekarang saya akan membaca untuk 3 Januari sampai Desember ya. Saya mulai dari 3 Januari. Bagaimana kehidupan kamu di tahun 2021 dan kalian harus bagaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mengkocok untuk 3 Januari. Januari. Saya akan mengambil 7 kartu. 3 kartu di awal. Eight of Pentacles dan Queen of Cups, juga Six of Pentacles. Di sini dari aura 3 Januari saya lihat auranya putih keabu-abuan. Untuk kehidupan kali di tahun ini kamu ada dari karir ya, saya lihat dari karir kamu rizkinya mungkin nggak banyak, tetapi kamu masih balance. Maksudnya balance di sini kamu masih bisa mengatur kehidupan kamu, masih bisa ada sesuatu yang bisa kamu selamatkan di tahun ini. Maksudnya kamu mungkin belum berlebih, kamu masih dengan hidup yang harus sangat sederhana. Maksudnya belum bisa yang kamu dengan uang kamu bisa mungkin misalnya piknik atau membeli sesuatu yang lebih yang bukan kebutuhan kamu, tetapi kamu di sini masih mandi bi. Jadi Eight of Pentacles di sini kamu itu masih dalam proses bagaimana kamu membuat fondasi di kehidupan ekonomi kamu. Kamu masih harus menerima apa adanya ya. Bagaimana rezeki kamu tahun ini. Tetapi saya lihat tahun ini kamu lebih sinarnya putih, bagus daripada tahun kemarin. Tahun kemarin kamu agak chaos, kamu agak kelabakan bagaimana kamu harus mengatur keuangan kamu, bagaimana kamu harus menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan setiap hari di keluarga kamu. Tetapi di sini di tahun ini kamu mendapatkan banyak kemudahan karena ada Queen of Cups di sini. Kamu adalah seseorang yang seseorang yang bisa menstabilkan emosi kamu dengan keadaan apapun. Kamu itu orangnya nerimo, kamu tidak punya tuntutan apa-apa dalam hidup kamu. Yang penting cukup, itu sudah sangat bersyukur sekali. Dan kamu juga jangan lupa bahwa kamu harus banyak berbagi, atau kamu akan mendapatkan anugerah dari Tuhan. Kamu dapat pertolongan dari Tuhan yang berupa finansial. Kamu dapat kemudahan dari beberapa orang. Orang ini adalah orang yang berhubungan dengan pekerjaan kamu, tetapi ekonominya lebih baik. Mungkin jika kamu membuka usaha baru, kamu bisa memulainya tahun ini, karena tahun ini lumayan bagus untuk kamu. Tetapi saya lihat dari aura putih ini ya, dengan kamu banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, akan banyak kemudahan untuk kamu ya. Bagaimana dengan kondisi kesehatan kamu? Ada Four of Swords, lumayan agak stres. Kamu tuh sebenarnya butuh banyak istirahat, butuh banyak rest dari kesibukan kamu setiap hari. Kamu harus mengejar pekerjaan atau mencari pekerjaan atau membuat pekerjaan sehingga kamu biar bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga kamu atau kebutuhan hidup kamu. Jadi kamu di sini harus ada waktu harusnya untuk kamu itu rest, untuk stress release, agar kamu tidak stres amat. Dan di sini kamu agak, tahun ini aura kesehatan kamu tuh agak hitam, berarti kamu agak stres berat, capek, lelah luar biasa.
Tetapi satu hal, karena kamu memang seseorang yang memang pekerja keras, di sini kamu memang tidak bisa hanya hidup dengan leha-leha ya. Kamu benar-benar kamu mikirkan bagaimana kamu ada kemajuan dalam hidup kamu. Kamu punya obsesi agar kamu punya kehidupan yang lebih baik. Itu sangat baik sekali, tapi jangan lupakan bahwa kesehatan itu juga penting untuk hidup kamu. Selanjutnya bagaimana dengan cinta? 3 Januari ada The Tower. Di sini mungkin ada perubahan dari seseorang yang mungkin, kalau jika seseorang kamu menyukai seseorang itu sebelumnya bertepuk sebelah tangan kalau saya lihat, tetapi di tahun ini ada sesuatu harapan yang bisa kamu lihat bahwa dia mungkin akan berubah pikiran karena dari ketulusanmu itu. Untuk bagi yang berpasangan, mungkin ada perubahan sikap dari pasangan kamu yang dulunya mungkin tidak baik bisa menjadi lebih baik, atau bahkan sebaliknya kalau saya lihat di sini. Tapi kalau dari aura 3 Januari untuk seseorang yang menikah, 3 Januari perubahan ini cenderung ke sesuatu yang baik. Dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Mungkin rizkinya lebih mudah daripada tahun kemarin. Jadi tetap jaga, kamu tetap jadi orang yang sederhana dan apa adanya biar kamu bisa hidup dengan baik. Hidup yang tidak ngoyo, tetapi kamu bisa memenuhi kebutuhan kamu dengan baik agar kamu bisa meraih cita-cita kamu dengan baik pula. Oke, 3 Januari tetap semangat dan tetap humble ya. Oke, selanjutnya 3 Februari. Oke, selanjutnya 3 Februari. Oke, saya akan cek lagi. 3 Februari saya akan mengambil 5 kartu. Saya melihat aura dari 3 Februari, saya lihat auranya gold ya. Kuning keemasan, lebih ke emas. Di sini berarti kamu akan ini ya. Saya akan melihat kartu pertama dulu, ada Five of Pentacles. Di awal tahun mungkin ada Six of Cup, kartu kedua ya. Di awal tahun mungkin kamu lagi mengalami, kalau saya lihat dari aura tadi ya 3 Februari gold, tetapi sekitarnya itu ada kayak gelap. Mungkin ada sesuatu yang terjadi di keluarga kamu, sehingga kamu harus mengikat kencang pinggang kamu ya, untuk memanage keuangan itu. Di situ memang kamu lumayan bagaimana kamu bisa mengatur ya. Di awal-awal tahun ada sesuatu yang terjadi sehingga kamu harus mengeluarkan kayak uang tuh lebih daripada biasanya. Dengan kondisi pandemi seperti ini sangat mempengaruhi ya untuk perekonomian semua kalangan memang di awal tahun. Tetapi meskipun begitu, kamu masih tetap memiliki rezeki yang lebih ya, karena dari aura kamu tetap akan ada dengan keikhlasan kamu. Apa yang terjadi dengan kamu serahkan kepada Tuhan. Lebih ke positive thinking ya, pastinya harus ya, selalu kita harus positive thinking karena itu akan mempengaruhi keyakinan kita juga. Jadi kita akan lebih mudah untuk menjalani hidup ya. Karena pada saat kamu bisa seperti itu, kamu bisa humble dari Six of Cup itu tadi, kamu bisa mempunyai jiwa yang murah hati ya, menerima bahwa rezeki itu memang harus tidak selalu murni rezeki kamu, apa yang kamu hasilkan. Ada rezeki
orang lain di sekitar kamu yang lewat tangan kamu. Tetapi dari jika kamu terus ikhlas begini, kamu terus legowo apa yang terjadi pada kamu di awal tahun ya, ini awal tahun, tiba-tiba bulan kedua ada aura gelap. Ada masalah mungkin sedikit dari pekerjaan atau ya dari pekerjaan kamu. Bulan Maret ada sesuatu. Di sini ada Ace of Pentacles ya, ada ini. Kamu akan mendapatkan rezeki besar. Ada tanda-tanda kamu akan mendapatkan rezeki besar atas jerih payah kamu selama ini. Jadi kamu itu tahun ini tidak seberat untuk perkara rezeki, tidak seberat tahun kemarin. Kamu lebih mudah dari tahun ini, ada peningkatan bagus daripada tahun kemarin. Cuman mungkin pasti karena banyak sesuatu yang harus kamu sulam dari tahun kemarin, kekurangan tahun kemarin, jadi rezeki yang besar pun kamu harus benar-benar bersabar untuk mengatur. Belum bisa kayak seneng-seneng, tapi syukur alhamdulillahnya kamu masih banyak kok orang yang kesulitan, jadi kamu masih banyak kemudahan di sini. Ada Two of Cup, memang kamu agak bagaimana caranya agar kamu bisa mengharmonisasi jiwa kamu, bisa menerima kenyataan yang ada bahwa kamu harus mengikhlaskan bahwa rezeki apapun yang terjadi memang kamu harus mengorbankan banyak hal, mengorbankan terutama finansial untuk membantu keluarga kamu mungkin ya. Bagaimana dengan kesehatan kamu? Ada Ten of Swords. Ten of Swords di sini menandakan kamu harus memang kecapean. Kalau saya lihat aura kesehatan kamu untuk 3 Februari, auranya kamu itu harus hati-hati, jangan sampai gampang capek ya, karena kamu akan mudah jatuh sakit ya. Jadi kamu tahun ini tuh mudah capek, mungkin karena pikiran terforsir luar biasa ya. Jadi kamu harus bagaimana bisa memenuhi kebutuhan kamu sehari-hari, luar biasa kamu berjuang ya. Jadi kamu agak stres sedikit. Bagaimana dengan asmara? Ada Four of Cups. Ada Four of Cups di sini. Mungkin jika asmara saya lihat kamu mungkin agak ada aura ada patah hati ya. Mungkin yang belum punya pasangan mungkin lagi suka sama seseorang ternyata bertepuk sebelah tangan, atau yang punya pasangan mungkin ternyata apa yang dikira pacar kamu ini jodoh ternyata tidak berjodoh. Jadi yang belum menikah ikhlaskan ya jika memang kamu harus berpisah sama pasangan kamu, karena apapun yang terjadi semua adalah kehendak Tuhan. Lebih ke ikhlaskan agar kamu mendapat orang yang lebih baik lagi. Jadi mungkin orang ini tidak baik untuk kamu, orang ini di masa depan tuh tidak membuat hidup kamu baik. Jadi lebih ke prasangka yang baik terhadap Tuhan ya. Jadi jangan patah hati terlalu dalam. Bagi yang sudah berpasangan, mungkin kamu lagi ada cekcok sedikit dengan pasangan kamu, karena mungkin perkara finansial ya, perkara perekonomian yang mungkin kamu harus mengatur banyak hal, rezeki banyak tetapi ternyata belum cukup juga. Jadi benar-benar kalian harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan pasangan kamu ya, harus benar-benar hati-hati, jangan sampai rezeki yang sudah mulai membaik ini menjadi seret karena ada pertengkaran di kedua belah pihak. Karena pertengkaran di rumah tangga itu tidak akan membuat rezeki itu bagus ya. Jangan sampai malaikat membagi rezeki itu nggak mau mampir ke rumah kamu. Itu istilah logisnya ya, karena kalau kita tengkar terus akhirnya jatuhnya malah panas, akhirnya rezeki itu menjauh. Oke, selanjutnya saya akan membaca untuk 3 Maret bagaimana tahun 2020.
Saya akan mengambil 3 kartu 3 Maret. Oke. Kalau dari aura 3 Maret, bener-bener kamu memang ada kayak warna hitam menyelimuti hidup kalian. Jadi di sini saya lihat memang yang saya gabungkan dengan tarot, ya ada Strength. Di kartu pertama bahwa kamu adalah kamu harus menghadapi ujian ini dengan kuat. Kamu harus menghadapi ujian ini dengan tegar. Di sini adalah kamu adalah seseorang yang kuat. Kamu bisa menghadapinya dengan apapun yang terjadi, kamu bisa melaluinya. Mungkin kadang seolah-olah kamu kayak nggak mampu, kayak nggak kuat. Jadi saran saya, kamu harus dengan kondisi aura yang seperti ini di tahun ini, kamu harus banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi kamu lebihkan sisi spiritual kamu. Jika ada sesuatu yang di luar logika itu menyerang kamu, jadi lebih ke harus benar-benar berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kamu mendapat pertolongan, ya. Jadi biasanya kalau aura gelap seperti ini tuh ngapa-ngapain kayak susah, seolah-olah begitu. Tetapi tidak mungkin Tuhan tidak akan memberi ujian, dan juga tidak akan, pasti Tuhan juga memberikan penyelesaian selama kita tetap bersabar dan berjuang, juga berusaha, juga selalu berdoa kepadanya. Di sini ada Four of Swords. Luar biasa, memang kamu harus berpikir kenapa ini terjadi. Kamu lebih koreksi. Mungkin ada sesuatu yang kamu lakukan mungkin kurang baik di tahun lalu sehingga menyebabkan semua ini terjadi. Dampak itu bukanlah sebenarnya kalau saya lihat bukan hukuman, ya, dampak yang tidak baik, tapi sebuah teguran dari Tuhan agar kita tuh bisa lebih mengingat sesuatu yang baik, bahwa oke, saya salah karena saya melakukan ini, saya mungkin salah mengambil keputusan. Tapi disinilah pendidikan dari Tuhan di setiap ayat kita melangkah di setiap hari, ya. Jadi di situ banyak ilmu sebenarnya kalau kita mau. Ada the full memang di sini. Ada sesuatu yang kamu lakukan memang di tahun lalu, ada sesuatu keputusan yang kamu lakukan itu, atau nggak tahu, saya melihat ada sesuatu yang memang kamu lakukan itu sesuatu yang tidak seharusnya kamu lakukan, sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan prinsip, ya. Jadi tidak ada yang disesali, tidak perlu ada yang disesali, tetapi semua itu ada pelajaran. Apa yang terjadi saat ini di tahun ini adalah sebuah pelajaran. Mungkin Tuhan akan memberikan sesuatu yang luar biasa di tahun depan, agar kamu menjadi orang yang dewasa, bijaksana, dan memiliki pemikiran yang luar biasa pula. Jadi kalau saya melihat dari aura, jangan jauh-jauh sama Tuhan, biar kalian tidak salah langkah. Dan harus baik sama orang tua, ya, apapun itu. Meskipun yang sudah berumah tangga, Anda harus baik-baik dengan orang tua. Bagaimana dengan kesehatan? Ada Knight of Cups. Kamu luar biasa, orangnya kuat, ya. Dengan semua yang terjadi, kamu tetap bisa mungkin stres tidak sampai kamu mau sakit, kamu tetap fighter, kamu tetap bisa menguasai jiwa kamu dengan semua keadaan ini. Jadi kamu tetap kalau saya lihat aura dari kesehatan dari 3 Maret ini tidak begitu buruk. Yang lumayan agak tidak baik itu mungkin sisi keuangan atau finansialnya, ya. Bagaimana dengan asmaranya? Akan saya mengambil satu, The Wheel of Fortune. Di sini ada The Wheel of Fortune. Aura dari asmara 3 Maret. Ada sesuatu yang di sini berubah. Jika kamu mendekati ini, bagi yang single, jika kamu mendekati seseorang di tahun kemarin kamu ditolak, bisa jadi tahun ini kamu diterima. Kalau yang tahun kemarin kalian mungkin lagi pacaran, bisa jadi kalian lagi ada keretakan hubungan di tahun ini. Untuk bagi yang berpasangan, mungkin jika kalian baik-baik saja di tahun kemarin, ini bisa berbalik, kamu ada sesuatu masalah di tahun ini. Jadi ada perubahan hidup yang sangat drastis yang kamu alami.
ini bisa jadi perubahan hidup yang baik jika kamu bisa melakukan hal baik. Tapi jika kamu tetap pada saat ada masalah tidak introspeksi, akan menjerumuskan kamu ke masalah yang lebih besar lagi. Jadi kalau ingin apa yang saya lihat ini benar, ada wheel of fortune, roda keberuntungan, ya. Ada pertolongan nanti di akhir-akhir pertengahan bulan sampai akhir. Kalian harus dekat-dekat dengan Tuhan, berdoa dan berdoa every day, every minute, ya. Jadi pada saat sedih langsung berdoa, lari ke Tuhan. Pada saat hati galau, lari ke Tuhan. Mungkin kalau saya sendiri, pada saat saya sedih, saya chaos, karena memang permasalahan itu akan terus silih berganti ya, setiap hari, setiap tahun. Paling mentok saya sudah sholat, saya sudah membaca Al-Quran misalnya, saya sudah begini, ternyata masih chaos. Saya berdoa di kaki orang tua saya. Saya di situ, ini saran ya, ini pengalaman saya yang saya lakukan. Saya minta maaf ke orang tua saya minta doa dari ibu saya, karena ayah saya sudah meninggal ya. Mungkin kalau orang Jawa itu mencuci kaki ibunya, orang tuanya, lalu diminum. Kalau saya memilih, saya berdoa di kaki orang tua saya, ya Allah, saya mohon petunjukmu. Saya minta maaf, mungkin saya berilah saya kekuatan. Jadi siapa tahu kalian bisa menirukan saya atau dengan cara lain lah. Gak apa-apa, itu yang saya lakukan. Dan akhirnya saya akan mendapat ketenangan, ada optimisme lagi masuk dalam jiwa saya. Oke, selanjutnya 3. Ya, saya akan mengambil 7 kartu. Pertama saya akan mengambil 5 kartu. Di sini kartu pertama ada two of Pentacles ya. Ini 2 koin. Kalau bahasa Indonesianya ada ini 9 of Wands. Ya, 9 of Wands ini 9 tongkat. Oke. Kalau dari aura 3 April abu-abu ya, saya lihat di sini abu-abu, kebanyakan abu-abu. Di sini mungkin kamu lagi tahun-tahun yang penuh dengan kegalauan, ada kebanyakan ketidakpastian ya, karena mungkin secara finansial kamu menurun daripada tahun kemarin. Jadi kamu lebih bagaimana sulit mengatur dengan kebutuhan yang sudah ada ya. Jadi kamu kayak bener-bener down dan kamu kayak stagnan gitu. Jangan, kalau bisa kamu seperti ini ya, ada 9 of Wands. Kamu tetap berjuang. Kamu sudah mempunyai semuanya. Jadi mungkin kamu sudah punya usaha yang memang perlu dipikir. Kalau kamu punya usaha, perlu dipikirkan caranya biar kamu laku, biar kamu maju. Jadi kamu harus punya strategi baru untuk dengan kondisi seperti ini. Atau jika pekerjaan ada sesuatu yang tidak lagi di kantor atau pekerjaan kantor yang misalnya ini kamu mengalami masalah, sehingga seolah-olah kamu tuh diambang antara akan dipecat gitu atau tidak. Jadi di awal tahun saya lihat, nah ini ya, ada 10 of Pentacles dan ada 3 of Cups. Awal tahun sebenarnya kamu sudah banyak pertolongan. Bulan Februari juga masih banyak pertolongan. Di sini karena kamu kayak stagnan atau lagi galau, bener banget kalau kamu tuh banyak berdoa. Kamu nggak tahu harus ngapain, kamu blank. Ini bener banget kalau kamu buat, misalnya kamu mendekatkan diri sama Tuhan, kamu harus ini lari yang benar, sehingga kamu di Januari Februari kamu nggak parah-parah amat ya. Walaupun kamu bingung tapi banyak pertolongan di sini. Ada 10 of Pentacles ya. Ini yang dimaksud di sini adalah
ada rizki yang memang pertolongan dari Tuhan tuh yang lumayan walaupun belum mencukupi kebutuhan kamu keseluruhan. Ada Ace of Wands. Jadi di sini kamu tuh sebenarnya orang yang gak muluk-muluk, kamu itu simple orangnya. Cuman namanya kamu menghadapi ujian, pasti manusia itu semua ada zero pointnya ya. Tapi tahun ini mungkin kelihatannya kamu seolah lebih kayak seolah di awal tahun kamu merasa lebih terpuruk daripada tahun kemarin. Tapi sebenarnya tidak. Saya melihat ada sinar yang bagus. Di sini ada Ace of Wands ya. Kamu itu bisa melalui semua ini dan kamu bisa, insya Allah ada keberhasilan di kira-kira pertengahan tahun, bahwa apa yang kamu usahakan itu akan membuahkan hasil. Jadi jangan pantang menyerah, kamu tetap kebaikan yang kamu lakukan sehingga kamu menjadi orang yang seperti ini itu tetap lakukan. Untuk April bagaimana dengan kesehatannya? Mungkin karena stres mikirin bagaimana ngatur uang ya. Ini belum cukup, punya hutang mungkin ya, jadi agak-agak chaos kadang pikiran. Tapi sebenarnya kalau saya lihat itu chaos di otak kamu sendiri. Kamu bisa kok menjalani semuanya, kamu bisa akan mendapat pertolongan dari banyak pertolongan saya lihat, walaupun kamu auranya abu-abu di sini. Bagaimana dengan cinta? Di sini ada Five of Pentacles. Mungkin kamu bagi yang belum berpasangan ada broken heart sedikit ya, mungkin bisa bertepuk sebelah tangan atau kalian putus ya. Bagi yang masih yang sudah punya suami atau punya istri, ada masalah ya, ada masalah yang bisa membuat mungkin karena masalah finansial jadi kalian bisa sulit ngatur. Kalau saya lihat karena aura pernikahan kalian itu agak gelap ya, agak kayak miskomunikasi tapi tidak chaos-chaos amat. Jadi harus ada salah satu dari kalian itu yang mengalah. Maksudnya jika kalian lagi berdebat kencang, salah satu harus mengalah biar aura tidak semakin buruk. Karena pada saat kita melakukan pertengkaran itu membuat aura kita tidak bagus ya. Jadi itu akan mempengaruhi aura kita dengan sekitar kita itu menjadi tidak baik, sehingga rezeki kadang terhambat. Oke, selanjutnya Tiga Mei saya akan mengambil 7 kartu. Dari aura 3 Mei itu orangnya putih kebiru-biruan untuk tahun ini. Bagaimana kartu pertama? Ada the Eight of Cups ya, Eight of Cups. Ini ada Eight of Cups, Eight of Cups, terus the Stars ya. Yang ketiga ada Knight of Pentacles. Apa yang saya lihat secara aura sinkron dengan tarot ya. Jadi di sini saya melihat tahun ini tahun yang luar biasa adem, tidak sepanas tahun kemarin. Rizki kamu ya dari Eight of Pentacles terus the Stars, jadi kayak ada titik terang di tahun ini yang luar biasa untuk kehidupan ekonomi kamu. Lebih banyak kemudahan di tahun ini, atau bisa jadi kamu mengalami perubahan secara signifikan bagaimana kamu bisa mendapatkan rezeki lebih mudah. Ada Eight of Wands, ada Knight of Swords, nah ada Six of Cups. Nah di sini pada saat rezeki kamu lagi baik-baiknya, dan di sini ada putih kebiru-biruan, itu juga kamu mengalami hal yang spiritual yang bagus tahun ini. Kamu mengalami banyak hikmah, kamu banyak belajar tentang apa yang terjadi tahun-tahun kemarin ya. Kamu lagi benar-benar menjadi orang yang kayak mendapat jawaban dari semua apa ya,
semua pertanyaan kamu di tahun kemarin, di pada saat kalian chaos, hidup kalian tuh lagi chaos-chaosnya, di sini benar-benar kamu bisa Eight of Wands di sini ya, dan Knight of Swords, kamu benar-benar bisa kayak perjuangan kamu itu tidak apa ya, sesuai dengan apa yang kamu usahakan, maksud saya begitu. Di sini ada Six of Cups. Kamu mungkin dari rezeki yang banyak itu, jangan lupa untuk berbagi ya, jangan lupa untuk berbagi agar tetap aura kamu baik seperti ini. Jaga tetap apa yang kamu lakukan sehingga kamu jadi seperti ini, tetap baik dan tetap bijaksana. Apapun yang terjadi kamu harus bisa mengatur dengan baik. Di sini benar-benar tahun ini tahun yang bagus. Jadi kalau punya usaha, ini ada Ace of Pentacles. Kalau mau punya usaha, lakukan, jangan ragu. Jadi kalau punya ide apapun lakukan, tapi lakukan sendiri. Kamu harus memilih itu sendiri ya. Jadi kamu akan berhasil insya Allah di tahun ini dengan aura kamu yang bagus. Itu akan berpengaruh. Jadi aura itu berpengaruh juga, kalau yang saya pelajari, dengan ketenangan jiwa. Pada saat aura itu putih kebiru-biruan, biasanya aura itu lagi kayak, walaupun nggak punya uang tuh enak, walaupun kita susah tapi kita tegar. Jadi gitu. Memang ada aura tuh kayak gelap tuh kalut aja, tapi kalau ini walaupun masalah banyak, masalah menerjang, kamu kayak fine aja, kayak mudah nih, gampang nih, biar kayak ikhlas aja gitu. Jadi mumpung tahun ini oke, kamu lakukan usaha yang bagus. Oke, bagaimana dengan kesehatan kamu? Ada stance, lagi adem, lagi fit, lagi enak tahun ini ya, cuman jangan terlalu kelelahan pasti. Bagaimana dengan cinta kamu? Nine of Wands, ada Nine of Wands. Cinta kamu lagi kayak memasrahkan diri. Bagi yang masih single, jadi kalau memang dia jodoh saya, Tuhan dekatkan dengan saya. Jadi kayak kamu seperti itu. Gak jodoh pun sudah pasrah, karena memang jika kalian sudah berpacaran, kalian sudah melalui banyak hal, sudah, kalau yang berpacaran sudah lama tapi kok belum bisa nikah nih, dipasrahkan aja. Kalau kalian mau berjodoh pasti ada jalan untuk menikah. Bagi yang sudah berpasangan, Nine of Wands di sini kayak di titik dimana kamu sudah, ya Tuhan terima kasih kalian, Engkau telah memberi berkah pada kami setelah semua kesulitan yang kami alami. Oke, selamat untuk 3 Mei. Sekarang kita akan 3 Juni. Oke, 3 Juni saya akan mengambil 3 kartu. Aura dari 3 Juni. Auranya ada gold, ada putih, tetapi ada gelap di sekelilingnya. Di sini saya akan padukan dengan tarot. Kalau ada gold mungkin rezekinya agak lumayan daripada tahun kemarin, tetapi kayak kamu belum kayak walaupun rezekinya banyak tapi belum mencukupi kebutuhan kamu. Bagaimana kartu pertama? Ada Three of Cups. Kamu harus benar-benar menjadi orang yang di sini memilah-milah ya, mana yang didahulukan, mana yang diatur belakangan. Jadi benar-benar kamu harus tahu mana yang penting. Di sini ada Ace of Wands, ada Six of Swords, ya, ada Six of Swords. Mungkin sebenarnya kamu tuh orang yang sudah kayak menempuh begitu perjalanan lama sehingga kamu menghasilkan sesuatu yang luar biasa di awal-awal tahun, 2 bulan 3 bulan ya. Saya lihat kamu mengalami keberhasilan daripada tahun kemarin, sesuatu yang membahagiakan di titik ekonomi ya, atau pekerjaan. Kamu memang orang yang mampu dan bisa membuat kerjaanmu itu kayak lebih mudah. Tetapi di sisi lain kamu mengalami banyak hal yang mungkin
ada masalah dari orang-orang sekitar kamu yang luar biasa sehingga membuat kamu harus kayak apa ya, hati tuh menangis ya, saya dapat rezeki sekian tetapi ternyata mereka harus kayak ada sesuatu yang menguji kamu, dari ada ujian dari keluarga kamu yaitu yang berupa ekonomi yang sehingga menguras banyak uang di sini ya. Jadi kamu benar-benar harus berpikir dan harus bijaksana bagaimana mengeluarkan uang itu, bagaimana membuat keputusan itu. Ada nine of wands ya. Kamu adalah seseorang yang memang bisa mencari rezeki dengan mudah, tetapi kamu harus juga bisa menjadi orang yang bijaksana pada saat mengaturnya. Ya, jadi kamu juga harus menjadi bisa membimbing di keluarga, tidak apa ya, dituruti ya, misalnya keluarga ingin ini ingin, jadi tetap harus diatur dengan baik, karena dengan kondisi seperti ini kalian harus bisa mengatur uang dengan baik. Bagaimana kondisi kesehatan? Ada di Hermit. Nah, jika kamu ingin tidak stres, kamu ingin rilis, kamu harus benar-benar mendekatkan diri kamu pada Tuhan. Di sini saya lihat 3 Juni itu auranya lebih aura putih itu sedikit. Berarti kamu tuh sebenarnya kurang dekat kepada Tuhan. Kamu selama ini lebih mengandalkan logika kamu. Jadi lebih baik kalau kamu ingin bisa mengatasi masalah kamu di tahun ini, kamu harus benar-benar jangan jauh-jauh dari Tuhan. Jangan kamu menggunakan logika kamu, gunakan hati kamu. Menggunakan hati yaitu pada saat kamu bisa tahu pada saat kamu itu dekat-dekat sama Tuhan, pada saat kamu banyak beribadah, pada saat kamu curhat sama yang maha kuasa, itu kamu akan menemukan sesuatu solusi yang tidak akan pernah kamu pikirkan, tetapi kayak terlintas, oh ya saya harus begini, tetapi dengan hati nurani, bukan dengan logika kamu. Bagaimana cinta 3 Juni? Ada King of Pentacles. Cinta, hati-hati karena kamu lagi di puncak mungkin karir, atau lagi karir kamu bagus. Ada seseorang yang mendekati kamu, tapi di sini mungkin karena yang biasanya dulu cuek, ternyata sekarang karena kamu kelihatan karirnya bagus, dia mendekat. Itu hati-hati, carilah orang yang tulus ya. Orang tulus itu tidak akan melihat materi, tapi lebih melihat hati kamu. Jangan sampai kamu terjebak karena materi kamu berlimpah, itu malah sulit untuk mencari orang-orang yang tulus. Jadi carilah orang yang tulus, yang berbudi baik, sehingga itu akan bisa membimbing kamu di kemudian hari menjadi keluarga yang baik ya. Kalian akan punya keluarga yang baik jika kita punya pasangan yang berbudi baik juga. Oke, selanjutnya 3 Juli. 3 Juli saya akan mengambil 3 kartu di awal. Jika saya melihat aura dari 3 Juli, aura 3 Juli benar-benar di sini kamu dikelilingi orang yang tidak di lingkungan yang apa ya, kamu lagi di tempat yang tidak baik. Di sini ada Ace of Pentacles, hati-hati. Rezeki kamu lagi besar tahun ini. Tapi pada saat orang itu rezekinya besar, tidak seperti dahulunya mungkin rezekinya sedikit, pasti akan banyak orang yang datang. Akan banyak pengaruh-pengaruh ya. Pada saat kita sudah punya, pasti akan banyak orang yang datang atau bersimpati. Itu biasanya itu kayak manusiawi yang terjadi di kehidupan manusia ya. Hal yang manusiawi memang seperti itu. Kami yang biasanya tidak terlihat sehingga terlihat sekarang. Biasanya tidak dipedulikan menjadi dipedulikan karena kamu punya something yang luar biasa ya daripada mereka. Jadi hati-hati, di situ saya lihat aura. Kalau pribadi kamu untuk 3 Juli bagus, tapi lingkungan kamu adalah auranya tidak, di sekitar kamu tuh ada sesuatu yang tidak baik. Ya, yang nanti 9 of Pentacles ya. Benar-benar kamu rezeki kamu keren di tahun ini. Ada The Tower. Ini ya, ada perubahan hidup yang terjadi seperti saya bilang dulu, yang mungkin kamu bukan apa-apa, sekarang kamu apa-apa. Hati-hati, jadi tetap kamu harus humble, kamu jangan sombong, kamu jangan salah berteman ya. Tetap kamu punya teman itu yang bisa menerima kamu dulunya ya. Jadi hati-hati dengan teman-teman yang baru yang nanti akan mempengaruhi kamu menjadi orang-orang yang tidak baik. Jadi itu
Jadi pada saat kamu naik ekonomi kamu, jangan lupa daratan ya, jangan lupa bahwa kamu malah harus lebih hati-hati dengan kondisi seperti ini. Jadi jangan lupakan Tuhan, dekat dengan Tuhan agar kamu punya insting yang kuat untuk menjalani hidup kamu. Jadi orang itu kalau dekat sama Tuhan pasti ada kayak diberitahu dari feel ya, oh ini kayaknya orang ini nggak baik. Kita kan bisa lihat nih dari mata, dari cara bicara, kita pasti bisa merasakan orang yang tulus sama kita. Kalau Rizky memang keren kamu tahun ini ya, keren. Bagaimana dengan kesehatan kamu? Ada King of Wands ya, King of Wands. Kamu lagi hidup enak ya, jadi jangan lupa kamu harus tetap jaga kesehatan. Jangan makan yang bisa merugikan kesehatan kamu. Maksudnya benar-benar kamu harus menjaga kesehatan kamu. Kalau auranya saya lihat untuk 3 Juli kesehatannya memang tidak begitu buruk, tapi tetap harus banyak istirahat nanti, karena kalau kamu terlalu capek, maaf ya, karena saya punya 2 anak jadi agak rame, jam segini belum tidur ya mereka, jadi saya nggak ada ruang untuk ini, jadi harus maaf agak bising. Jadi untuk 3 Juli memang lagi bagus-bagusnya, tapi harus hati-hati. Untuk Six of Cups ya, untuk bagaimana asmara ada Six of Cups. Lagi banyak yang mendekat lah pasti, karena kamu sudah seperti ini. Kalau rezeki kamu lagi besar pasti banyak yang mendekat. Tetapi ingat yang saya bilang tadi, bahwa kamu harus mencari orang yang tulus. Itu bisa dilihat dari hati, bukan dari ini ya, dari logika. Lebih mendekatkan diri kepada Tuhan biar kamu tidak salah langkah. Oke, selanjutnya 3. Akan saya mengambil 3 kartu untuk 3 Agustus. Untuk 3 Agustus di sini saya melihat auranya ada putih kebiru-biruan dan ada warna hijau. Aura hijau itu adalah menandakan bahwa kamu lagi seseorang yang lagi damai gitu ya, lagi enak. Saya lihat berarti di sini ada putih, cuman kamu kalau secara finansial kamu masih biasa aja. Di sini ada Two of Swords ya, sama seperti apa yang saya lihat, bahwa kamu masih banyak berjuang keras. Cuman kamu itu lagi ingin mendamaikan diri kamu dengan logika kamu. Jadi kamu harus bisa ikhlas apa yang kamu capai. Mungkin Tuhan belum memberikan rezeki yang besar karena memang kita belum pantas untuk itu. Jadi kamu jangan marah sama Tuhan atau kamu iri dengan orang lain. Seharusnya saya yang mendapatkan itu, atau saya sudah bekerja seperti ini, kenapa seperti ini. Memang wajar, seorang manusia pasti ada pertanyaan seperti itu ya kepada Tuhannya. Seolah-olah kita sudah bekerja keras, tapi kenapa hasilnya seperti ini aja. Kenapa orang yang kelihatannya nggak begitu bekerja keras malah dapat besar lebih dari kita. Dari mana kita tahu itu? Kalau saya tanya, kita tidak akan tahu itu. Yang tahu itu hanya Tuhan ya. Jadi mungkin kita belum berhasil di tahun ini karena memang kita belum pantas, atau mungkin Tuhan ingin menyelamatkan kita biar kita lebih pantas dulu, agar kita tidak menjadi orang yang sombong atau bagaimana ya. Nah, di sini ada Three of Wands.
mungkin kalau dari Three of Wands ini mungkin kamu harus memikirkan lagi cara, mungkin ada cara yang lebih efektif lagi untuk usaha kamu, atau memang kamu ada sesuatu yang kurang di kamu ya jika kamu bekerja di sebuah perusahaan. Jadi mungkin, atau memang Tuhan belum ngasih itu. Jadi bagaimana kita diuji pada saat kita belum dikasih itu, kita ikhlas, kita lebih berpositif thinking aja. Ini ada Five of Swords, mungkin kamu belum berjuangnya belum keras, atau bisa jadi seperti itu. Jadi jangan, di sini memang kamu harus menghilangkan rasa-rasa seperti itu biar kamu tuh mudah di tahun ini menjalaninya, biar kamu nggak stres sendiri, biar kamu bisa bersyukur, lebih bersyukur lagi bahwa apa yang kamu terima saat ini tuh sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Jadi ini hanya saran saya ya, bukan saya sok tahu. Saya sendiri juga pernah mengalami seperti itu. Kenapa Tuhan harusnya saya mendapat rezeki seperti ini? Saya sudah begini, saya sudah berdoa. Seolah-olah saya merasakan melakukan sesuatu yang hal baik. Itu menurut saya. Tetapi ternyata pada saat saya melalui itu, di tahun berikut-berikutnya, ternyata memang saya belum pantas. Pada saat saya sudah melalui itu ya, ternyata di situ ada hikmahnya. Oh, memang saya belum pantas. Tuhan ingin menyelamatkan saya, jadi gitu. Jadi lebih kita berpositif thinking ya, apalagi berpositif thinking pada takdir kita itu memang tidak mudah. Itu berarti kita berpositif thinking terhadap apa yang ditetapkan sama Tuhan. Oke, selanjutnya bagaimana dengan kesehatan kamu di tahun ini? Ada Four of Pentacles. Lumayan stres memang, kamu terpuruk ya. Jadi stresnya karena kamu mikir bagaimana sih kamu bisa mempunyai rezeki yang lebih nih, udah begini begitu. Jadi di sini kamu harus sedekah sebenarnya. Bagaimana kamu bisa dengan sedekah, mungkin kamu walaupun hanya sedikit tapi kamu ikhlas, mungkin dengan kamu berbagi membuat bahagia orang, siapa tahu Tuhan akan berikan kebahagiaan dari di luar yang di luar nalar kita ya, yang tidak disangka-sangka kita. Siapa tahu itu memancing rezeki, memancing kemudahan untuk hidup kita di masa depan. Bagaimana cinta? Ada The Lovers. Kamu sepertinya menemukan seseorang yang baik tahun ini, insya Allah ya. Jadi bagi yang belum berpasangan, kamu menemukan seseorang yang baik. Kalau memang ingin melamar, cepat dilamar, cepat nikah. Tahun ini bagus untuk kamu menikah. Mungkin dengan kamu menikah, kamu akan punya teman berbagi. Bagi yang sudah menikah, kalian walaupun dengan ujian yang berat, kamu punya pasangan hidup yang bisa mendukung kamu, mensupport kamu apapun yang terjadi pada kamu. Jadi beruntung sekali ya untuk 3 Agustus. Jadi kamu punya pasangan yang luar biasa support kepada kamu, bisa menerima kamu di kondisi apapun. Oke, selanjutnya saya akan ke 3 September. Saya akan melihat auranya 3 September dulu ya. Biru, jadi ada ungu, ada putih ya. Oke, akan saya lihat lebih detail. Saya akan mengambil 3 kartu. Ada Seven of Cups ya, biru, ada abu-abu. Jadi ini paling inti adalah hmm, 3 September memang kamu lagi di posisi yang mungkin masalah yang besar di tahun ini. Kamu dihadapkan di masalah yang besar yang menyangkut hidup orang banyak ya di sini. Kamu di sini diharapkan ya dari lingkungan yang tidak baik, kamu harus tetap mempunyai kebijakan, sesuatu yang benar. Jadi jangan sampai kamu menyalahi aturan Tuhan ya di sini. Karena apa? Jika kamu sampai, jadi di sini ada sesuatu yang saya lihat ada berhubungan dengan
orang banyak ya di sini kamu lihat ya. Saya lihat ya. Di sini ada Seven of Cups. Jadi kamu harus bisa memutuskan sesuatu yang bijaksana di tahun ini. Ada sesuatu yang memang harus kamu lakukan di awal-awal tahun, keputusan yang harus kamu putuskan, sesuatu yang menyelamatkan banyak orang. Jangan kamu melihat lingkungan kamu yang mungkin tidak mendukung, tapi kamu harus menjadi orang yang bijaksana. Di sini ada The Magician. Kamu tuh orang yang mampu melakukan itu. Kamu punya sesuatu yang besar di dalam hidup kamu. Kamu bisa melakukan hal besar karena kamu itu memang mampu. Jadi jika kamu bisa bermanfaat bagi orang lain, kenapa tidak? Karena insya Allah di semua ajaran agama kita, menjadi orang yang bermanfaat itu adalah menjadi orang yang luar biasa, apalagi bisa membantu banyak orang. Di sini ada Seven of Pentacles ya. Kalau urusan rezeki kamu di tahun ini lumayan masih bagus ya, masih sama aja kamu dari tahun kemarin, tidak begitu menemukan kesulitan dari finansial, tapi cukup gitu ya, belum lebih. Cuman kalau dari masalah ini ada masalah dari teman atau dari permasalahan kerja ya, di permasalahan ke intern pekerjaan kamu atau usaha kamu. Bagaimana dengan cinta kamu? The Knight of Pentacles. Cinta di sini, maaf ya agak berisik karena saya punya anak. Jadi ini mas Knight of Pentacles di sini adalah kamu itu seseorang yang bisa membuat seseorang jatuh cinta karena sikap bijaksana kamu. Jadi jika kamu masih single, bertahanlah dengan sikap humble kamu itu. Di sini kamu akan menemukan jodoh nanti dari kebaikan kamu itu. Ada seseorang yang benar-benar yang kamu sukai juga akan membuka hatinya untuk kamu. Jadi teruslah menjadi orang baik ya, yang bermanfaat bagi orang banyak. Bagaimana dengan kesehatan kamu? Ada King of Pentacles. Nah, di tahun ini memang rezekinya juga luar biasa ya. Jadi kamu juga mungkin kalau dari aura saya lihat agak kecapek karena kamu memang banyak pekerjaan yang harus pergi wirawiri gitu ya ke luar kota kalau saya lihat ini ya. Jadi kamu banyak hal yang harus kamu lakukan, jadi kayak kamu tuh kurang istirahatnya. Tapi di sini kamu akan mendapatkan rezeki yang besar dari apa yang kamu lakukan ini. Jadi untuk tahun ini kalau dari hidup kamu pribadi fine aja, tapi ada sesuatu yang harus kamu lakukan, yaitu mungkin yang berhubungan dengan orang banyak. Oke, selanjutnya adalah 3 Oktober. Oke. Saat 3 Oktober saya akan mengambil saya mengambil 5 kartu. Dari aura 3 Oktober. Auranya benar-benar gold. Terus hijau. Juga ada peraknya ya di sini. Tapi ada gelap di sekitaran ya. Jadi saya akan korelasikan dengan kartu pertama. Ada Four of Pentacles ya. Jadi gini. Di tahun ini kalau dari aura, rezeki kamu akan bagus. Ada sesuatu yang besar yang yang terjadi pada hidup kamu di tahun ini, di Oktober. Di pertengahan tahun, di bulan keempat, habis Maret, awal tahun mungkin kamu chaos karena di sini ada aura hijau tadi yang mungkin agak ada kurang optimis ya pada diri. Kenapa saya begini ya Tuhan, kenapa saya sudah melakukan ini masih begini. Banyak pertanyaan yang merusak keyakinan dia, sehingga dia itu chaos ya, pada waktu kayak galau yang tidak harusnya tidak berkepanjangan. Tetapi jika kamu memang seseorang yang suka mendekat selalu kepada Tuhan, pada saat kamu chaos, kamu galau, kamu langsung lari kepada Tuhan, kamu akan mendapatkan
sesuatu yang baik ya di pertengahan Januari. Nanti di bulan Februari ada masalah sedikit ya. Tapi ada sesuatu yang besar yang terjadi di bulan Februari. Di situ ada aura abu-abu, mungkin ada sesuatu yang sangat besar yang akan merubah pola pandang kamu, merubah hidup kamu juga. Jadi sekarang ada Four of Wands. Jadi kamu itu kayak sebenarnya seseorang yang memang punya banyak bakat. Jadi kamu gak usah susah untuk rezeki kamu. Mungkin rezeki kamu di tahun-tahun kemarin memang susah ya, kamu bingung ngaturnya nih. Padahal kebutuhan banyak sekali, tetapi memasukkan kok segini. Jadi kamu kayak chaos, kamu sudah melakukan apapun ya, everything, segalanya, tetapi seolah-olah di awal bulan kamu kayak chaos. Ada Four of Cup. Jadi semuanya balik ke kamu tuh harus optimis ya, kamu harus optimis karena tahun ini insya Allah akan lebih baik daripada tahun kemarin. Kalau tahun kemarin tuh ada aura merah, ada aura gelap gitu ya. Kalau di tahun ini 3 Oktober keseluruhan putih biru, kayak saya melihat lautan ya. Jadi kayak kamu akan mengarungi banyak kehidupan baru ya, tetapi sesuatu yang lebih baik. Di sini saya lihat kamu untuk 3 Oktober itu kayak senyum, kayak mendapatkan jawaban dari semua pertanyaan di sebagian hidup kamu ya. Ada Ace of Pentacles. Jadi rezekinya memang benar saya lihat besar karena ada di situ ada orangnya gold itu banyak. Jadi akan ada perubahan hidup yang luar biasa di tahun ini. Rezeki kamu gede di tahun ini. Jadi don't worry, kamu pasti akan menjadi lucky man ya, menjadi orang yang beruntung di tahun ini. Tapi tetap kamu jadi orang yang di sini ada sinar putih. Kalau kamu bisa selalu dekat sama Tuhan, kamu akan mendapat kemudahan dari Tuhan ya. Dengan kemudahan itu malah luar biasa, di luar ekspektasi kamu. Oke, bagaimana dengan kondisi kesehatan kamu? Ada The Hangman. Jadi kalau kamu bisa berpasrah, kamu tidak stres. Jadi apapun yang terjadi kamu tetap senyum, tetap kamu tabah, kamu nggak akan sakit. Jadi apapun tuh tergantung dari diri kita ya. Apa penyakit itu sebenarnya tergantung bagaimana situasi kondisi jiwa kita bisa mengolah biar kita tuh bisa tetap tegar dan kuat, tidak dipakai buat pikiran. Ya sudahlah, dijalani yang penting. Oke, kalau misalnya belum berhasil, kita mencoba lagi dengan berdoa. Kalau belum berhasil begini, coba lagi. Jadi jangan pantang menyerah. Bagaimana dengan cinta? Ada Two of Wands. Cinta di sini kamu, bagi yang sudah berpasangan, kamu adalah seseorang yang bisa berkolaborasi dengan baik dengan pasangan kamu di tahun ini. Saya lihat ya untuk 3 Oktober. Bagi yang belum berpasangan, jika memang kamu sudah menemukan seseorang yang baik, cepat lamar. Ini tahun ini mungkin kamu akan menemukan seseorang, menemukan jawaban bahwa oke, orang ini kayaknya cocok sama saya Tuhan. Dekatkanlah saya dengan ridhomu dan berkahmu. Jadi gitu aja, pasti nanti akan dipertemukan. Oke, selanjutnya 3 Oktober mungkin ada permasalahan, tapi permasalahan besar, tapi kamu bisa melaluinya. Jadi 3 November ya. Aura dari 3 November saya lihat ada biru, putih, dan gold. Rata-rata di sini banyak yang gold ya untuk tanggal 3. Di sini mungkin, tapi di sekitarnya ada kayak gelap. Gelap memang dari aura kondisi tahun ini tuh memang banyak gelap ya. Karena mungkin akan banyak permasalahan yang bisa mempengaruhi masyarakat sekitar ya, dari negara kita, dari pandemi, dari akhirnya menyebabkan kayak chaos dari banyak pihak. Semoga kita semua diberi kekuatan ya, semoga negara kita selalu damai dan diberi kemudahan ya untuk Pak Presidennya ya, semoga diberi kemudahan untuk menyelesaikan masalah-masalah di negara. Untuk 3 November ada Four of Wands. Kamu tuh seseorang yang mampu, punya kreativitas yang tinggi,
kamu tuh orang yang punya otak banyak misalnya. Jadi pada saat kamu mendapati kegagalan dalam usaha kamu atau karir kamu, kamu tuh kayak masih bisa kok mencari uang dari hal lain. Jadi pada saat kamu mungkin ada masalah di keluarga, maksud saya di pekerjaan kamu jangan menyerah karena kamu masih bisa, kamu bisa melakukan sesuatu yang bisa menghasilkan uang karena kamu orangnya kreatif. Di sini ada Eight of Pentacles. Ini ya kan saya bilang kamu itu orang yang bisa, kamu untuk orang pekerja keras. Ya mungkin kamu harus untuk tahun ini masih bekerja keras, tapi sepertinya nih di Emperor ya, karena ada dorongan dari keluarga kamu yang terdekat, orang yang sangat menyayangimu, mendoakan kamu. Jadi di tahun ini kamu kayak mendapatkan jalan, sehingga kamu itu di usaha kamu, di pekerjaan kamu ada perkembangan. Walaupun di awal bulan kamu mengalami kayak sedikit kegalauan ya, Februari Maret juga agak ya masih chaos, masih urusan ekonomi. Tetapi di keseluruhan tahun, di 3 November ini daripada tahun kemarin, kamu ya lebih humble tahun ini, kamu lebih bisa jujur pada diri. Maksudnya begini, oke Tuhan, saya menerima ini, kalau memang ini ujian saya. Kamu masih bisa menerima itu dengan lapang dada, sehingga di sini kamu akan dari kamu lapang dada ini kamu bisa mendapatkan banyak kemudahan. Ini ada King of Swords ya, kamu adalah seseorang pantang menyerah. Jadi tetap seperti itu, kamu harus, walaupun kamu dirundung masalah, kamu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan, kamu pasti mendapatkan sesuatu yang bisa membuka jalannya. Kamu tetap jangan menyerah. Nah ini ada The Sun. Dan sesuatu nanti yang ada terjadi di hidup kamu akan menemukan petunjuk bagaimana kamu harus menjadi orang yang mengembangkan usaha kamu dengan baik. Bagaimana dengan kesehatan kamu? Ada Five of Wands ya. Kesehatan ini ada korelasi dengan apa yang ada di otak kita. Kita lagi mikir berat, lagi kayak sulit tidur ya, kamu lagi banyak pikiran harus bagaimana, tapi jangan lupa kamu butuh agar tubuh kamu sehat, agar bisa bekerja dengan baik. Jadi kalau nggak bisa tidur, coba di stress release dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, dibuat berdoa, dibuat membaca Al-Quran atau kitab sesuai dengan agama kalian ya. Mungkin bisa stress release sering ke tempat ibadah ya, biar kita lebih dekat sama Tuhan. Akhirnya kita tuh tidak semakin chaos, jadi ada kejernihan dalam pikiran kita. Bagaimana cinta untuk 3 November? Ada 2 kartu di sini, ada The Moon, ada the Devil ya. Nih. Jadi untuk urusan cinta memang lagi ada masalah. Saya lihat untuk bagi yang berpasangan, baik yang pacaran pun ini kayaknya bisa putus di ujung jalan ya. Jadi karena masalah yang ada, ya mungkin itu bukan jodoh ya. Bisa jadi gitu, mungkin itu bukan yang terbaik. Jadi diikhlaskan saja. Walaupun mungkin berat bagi yang sudah berpasangan itu sudah menikah, memang ada sedikit permasalahan yang luar biasa, sehingga kayak pernikahan kalian di ujung tombak. Jadi saran saya lebih apapun yang masalah itu jangan lari dari Tuhan, biar kalian bisa memutuskan segalanya dengan bijaksana. Apapun yang terjadi itu berarti yang terbaik untuk kita. Oke, selanjutnya Desember. Saya akan mengambil 3 kartu. Aura 3 Desember. Ada kuning dan ada perak di sini ya. Jadi kalau saya lihat di sini, saya gabungkan dengan kartu pertama, ada King of Cups ya, ada King of Cups. Kamu tuh seseorang yang bisa menutupi masalah kamu dengan mudah. Kamu tuh orang yang ceria, kamu tuh orang yang
tidak mudah menampakkan diri bahwa kamu tuh lagi susah gitu ya, kamu pintar nutupin. Kamu tuh di sini itu bagus sekali. Ada Eight of Swords ya, walaupun kamu tuh luar biasa, kamu itu kayak sakit luar biasa, kamu tuh lelah luar biasa, kamu capek, tapi kamu itu kayak keep humble gitu ya, keep smiling, jadi tetap kayak nggak ada masalah, saya bisa kok mengatasi. Jadi kayak bisa bikin orang tuh tidak khawatir ke kamu. Di situ bagus banget, cuman kadang Seven of Swords, jadi kamu tuh kayak tertekan sebenarnya. Di sini kamu kayak dilematis, harusnya kamu juga cerita kepada orang-orang yang terdekat. Kalau memang tidak bisa, memang kamu harus cerita pada Tuhan. Bercerita tiap hari, tiap beribadah, tiap malam, itu akan meringankan beban kamu. Itu biasanya saya lakukan pada saat saya sedih, saya tidak bisa menceritakan apapun pada siapapun, jadi saya buat berdoa. Saya luapkan semua perasaan saya lontarkan semua kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata setelah itu saya tuh kayak ringan. Terus saya buat tidur dan kayak saya mendapatkan mimpi indah. Itu biasanya saya yang saya lakukan, itu stress release yang saya lakukan. Untuk tahun ini untuk perekonomian kamu lumayan bagus, cuman di sini kayak kamu ada dua sisi ya, Four of Pentacles. Jadi kamu tuh mendapati masih bingung, kamu rezekinya masih lebih baik daripada tahun kemarin, cuman kamu masih bingung, kayak belum cukup, chaosnya di situ ya, kamu belum cukup, tapi kamu masih benar-benar orang yang bisa mengatur dengan baik ya kan. Sama, nah ini ya, jangan lupa kamu bersedekah. Mungkin rezekinya mungkin belum banyak, tetapi siapa tahu dengan bersedekah tadi kamu sisihkan sedikit, sama Tuhan dilipat gandakan rezeki kamu. Nggak tahu dari mana, kadang rezeki itu tidak harus selalu dari orang yang kita tolong, tetapi Tuhan akan memberikan penolong kepada kita di saat-saat kita terjepit. Jadi jangan berharap pada saat kita menolong orang itu yang menolong kita, itu biasanya jarang terjadi. Jadi kita memang harus ikhlas ya dalam bersedekah juga. Jadi pada saat kita bersedekah, kita niatkan bahwa ya Allah, berilah saya kemudahan kepada saya, juga kemudahan pada, semoga uang yang saya sedekahkan ini bisa memberikan kemudahan pada orang itu, sehingga Engkau berikan kemudahan pada saat saya terjepit. Pada saat kita terjepit biasanya akan ditolong dengan oleh orang lain. Hidup itu memang seperti itu, siklus ya, ada siklus seperti itu yang memang kita harus sadari. Tidak berarti kita berbuat baik ke orang itu yang berbalas baik ke kita, tetapi pada saat kita berbuat baik itu adalah tanaman kita pada saat kita kesulitan nanti. Bukan orang, biasanya bukan orang yang kita tolong. Jadi disitulah ilmu keikhlasan ya, kalau saya lihat, saya pelajari selama ini. Jadi jangan berharap untuk orang itu kembali baik, tapi kita berharap dari berkah dari Allah. Jadi yakinlah bahwa pada saat kita memberikan kemudahan pada banyak orang, kita juga akan diberi kemudahan oleh Allah ya. Selanjutnya bagaimana dengan kesehatan kamu? Ada Queen of Pentacles. Kamu ini lagi orang yang berpikir keras ya, kamu benar-benar harus bagaimana mengatur ini itu seperti ya, agak stres, pusing, tapi ya memang kamu tahu ini yang harus saya jalani, saya harus bisa menghadapi ini ya. Jadi kamu mungkin sakit-sakit, agak stres, agak capek gitu ya, rasanya capek, lelah ya. Kalau bisa stress release-nya mungkin dipijet ya, biar kita nggak sekeos, karena pembuluh darah lancar itu juga mempengaruhi ketenangan jiwa, ketenangan otak kita. Kayaknya kayak kita rilis tuh, kayak kalau massage itu kita bisa lebih rileks gitu ya, lebih bisa enak tidur. Bagaimana dengan cinta di 3 Desember? Ada The Hangman. Jadi kamu lebih, jika kamu belum punya pasangan, kamu lagi suka sama seseorang, kamu harus bisa ikhlas jika seseorang itu bertepuk sebelah tangan. Pada saat kamu ikhlas, kamu akan mendapatkan seseorang yang baik, yang di luar ekspektasi kamu. Mungkin sudah berpasangan, jika pasangan kamu lagi tertimpa masalah, jadi kamu harus benar-benar menjadi orang yang ikhlas, bisa mendukung dia apapun yang terjadi. Kamu benar-benar bisa di sini menjadi orang yang tersenyum di kala susah ya. Jadi kamu benar-benar orang yang tegar. Jadi kamu bisa, dan kamu bisa. Tahun ini mungkin bukan tahun yang berat, tetapi tidak seberat tahun kemarin. Oke, semoga di tahun depan kita juga menjadi hamba yang lebih baik dan memiliki
semua cita-cita kita juga terkabul. Wassalamualaikum